Hujan baru saja reda ketika Rara menginjakkan kakinya di gunungan sampah yang masih mengepulkan asap tipis. Udara yang penuh dengan bau busuk bercampur lumpur basah sudah bukan lagi sesuatu yang mengganggunya. Sejak kecil, ia telah terbiasa menyusuri lautan sampah ini, mencari barang-barang yang masih bisa dijual, demi sekedar membeli sebungkus nasi untuk bertahan hidup. Hari itu seperti biasa. Ia mengungut botol-botol plastik dan kardus bekas. Tangannya yang kurus bergerak lincah di antara sisa-sisa kehidupan yang ditinggalkan orang-orang yang lebih beruntung darinya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti di antara tumpukan sampah yang menggunung. Samar-samar terdengar suara tangisan. Rara menegakkan tubuhnya, mencoba memastikan bahwa itu bukan hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin jelas. Tangis lirih yang seakan menembus dinginnya udara sore. Jantungnya berdetuk lebih kencang saat ia melangkah mendekati sumber suara. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan beberapa kantong plastik dan potongan kain bekas yang basah. Dan di sana, di tengah sisa-sisa dunia yang telah dibuang, tergeletak seorang bayi mungil yang menggigil kedinginan. Rara terkejut. Matanya membelalak saat melihat tubuh kecil yang dibungkus dengan selimut lusuh dan kotor. Wajah bayi itu pucat, bibirnya membiru, tangannya yang kecil seakan berusaha mencari kehangatan. Mata bayi itu yang basah menatap Rara dengan ketakutan dan kepolosan yang begitu menusuk hati. Tanpa pikir panjang, Rara melepas jaket tipisnya yang sudah penuh tambalan dan membungkus bayi itu dengan tangannya yang gemetar. "Ya Tuhan, siapa yang tega membuangmu di sini?" bisiknya, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Di pergelangan tangan mungil bayi itu ada gelang emas kecil yang sudah tampak kusam oleh kotoran. Rara mengamatinya dengan saksama. Gelang itu terlihat mahal, tidak seperti sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang di lingkungannya. "Kamu bukan bayi sembarangan," gumamnya pelan. Hatinya dipenuhi kebingungan. Haruskah ia menyerahkan bayi itu ke pihak berwajib? Tapi melihat tubuh mungil ini, hatinya berkata lain. Jika ia meninggalkannya begitu saja, siapa yang bisa menjamin bayi ini akan dirawat dengan baik? Dengan penuh tekad, Rara mendekap bayi itu lebih erat dan berlari melewati jalanan becek menuju gubuk kecilnya di pinggiran TPA. Nafasnya memburu bukan karena lelah, tapi karena takut terlambat. Begitu sampai di rumahnya, sebuah bangunan reot dari sang berkarat dan kayu lapuk, ia segera menyalakan api kecil dengan kayu yang masih bisa digunakan. Ia membungkus bayi itu dengan kain hangat seadanya dan mengusap tubuhnya dengan lembut. Perlahan tangis bayi itu mereda. Meski masih sesekali terisak pelan, malam itu Rara hampir tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Matanya terus menatap bayi itu yang tertidur pula dalam pelukannya. Ia tahu hidupnya sudah sulit untuk dirinya sendiri, dan sekarang ia memilih untuk menanggung hidup orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Tapi entah mengapa, ada kehangatan aneh yang menjalar di hatinya. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang sejak kecil. Tidak pernah tahu bagaimana rasanya memiliki seorang yang benar-benar bergantung padanya. Tapi malam itu, ia merasa untuk pertama kalinya hidupnya memiliki tujuan. Dini hari, ketika cahaya rembulan masih menggantung di langit yang kelam, Rara mengulurkan jari telunjuknya ke wajah bayi itu. Bayi itu menatapnya dan tersenyum kecil saat tangan mungil itu menggenggamnya erat. "Aku tidak tahu siapa kamu, dari mana asalmu, atau kenapa kamu ada di sini," bisiknya pelan. "Tapi mulai sekarang, aku akan menjagamu. Aku akan memberimu nama Cahaya, karena kamu adalah satu-satunya cahaya yang aku punya." Dan di sanalah, di sebuah gubuk kecil di pinggiran dunia, dimulailah kisah antara seorang gadis pemulung dan bayi yang tidak diinginkan. Dua jiwa yang tersesat kini saling menemukan satu sama lain. Fajar menyingsing perlahan, menyapu gubuk kecil Rara dengan cahaya keemasan yang samar. "Cahaya,
bayi yang ditemukan Rara di antara tumpukan sampah masih terlelap dalam dekapannya. Malam itu Rara hampir tak tidur. Hanya sesekali terpejam sebentar sebelum kembali terbangun untuk memastikan bayi itu masih bernafas. Ada ketakutan di hatinya, takut kehilangan satu-satunya sosok yang kini terasa begitu berharga di hidupnya. Dengan penuh kasih, ia mengusap kepala mungil Cahaya, lalu mencium keningnya lembut. "Aku akan menjagamu, sekecil apapun kemampuanku," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Rara. Ia tak hanya harus memikirkan dirinya sendiri, tapi juga bayi kecil yang bergantung padanya sepenuhnya. Ia terpaksa menguras waktu memulung untuk memastikan Cahaya tidak kelaparan atau kedinginan. Setiap pagi sebelum berangkat, ia membedong Cahaya dan meletakkannya dalam keranjang kayu bekas. Gubuk reot itu tidak bisa memberikan perlindungan yang cukup, tapi Rara berusaha membuatnya senyaman mungkin. Rara kini lebih giat mencari makan sisa masih layak di pasar atau di warung. Dulu ia hanya mencari untuk dirinya sendiri, tapi kini ada mulut kecil yang harus ia beri makan. Setiap kali ia mendapat sisa bubur dari penjual yang iba, ia akan menyaringnya dengan kain bersih dan menyuapkannya sedikit demi sedikit untuk Cahaya. "Maaf ya, ini saja yang bisa aku kasih," ucapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa sedih karena tidak bisa memberi lebih. Tapi Cahaya tidak pernah menangis berlebihan, seolah mengerti bahwa Rara sudah berusaha sekuat tenaga. Musim hujan tiba, dan cobaan baru datang, menerjang mereka. Gubuk kecil Rara bocor di sana-sini. Angin dingin menusuk tulang. Cahaya mulai batuk-batuk. Tubuhnya panas, dan Rara panik bukan main. Dengan langkah tergesa, ia menggendong Cahaya dan berlari ke warung Mainah, satu-satunya orang di lingkungan pemulung yang sering membantunya. "Mak, tolong, Cahaya sakit," isaknya. Suaranya bergetar ketakutan. Mainah yang sudah berusia lanjut itu segera mengambil kain basah dan menempelkannya ke dahi Cahaya. "Dia demam, Nak. Kamu harus cari obat penurun panas," katanya. Tapi dari mana Rara bisa mendapatkan uang untuk membeli obat dengan hati yang kalut? Ia kembali ke TPA di tengah hujan deras, mencari-cari sesuatu yang bisa dijual. Tangannya gemetar menggali sampah dengan air mata bercampur air hujan yang mengalir deras di wajahnya. Tuhan seakan menjawab doanya di tengah tumpukan sampah basah. Ia menemukan botol parfum mahal yang masih cukup bagus. Dengan segera, ia berlari ke pasar dan menjualnya ke seorang pedagang loak. Uang yang didapatnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli obat penurun panas di apotek kecil. Dengan nafas tersengal, ia kembali ke gubuk dan menyuapkan obat itu kepada Cahaya. Malam itu, ia tidak berhenti berdoa agar bayi kecilnya selamat. Beberapa hari berlalu dan akhirnya Cahaya mulai membaik. Senyum kecilnya kembali menghiasi wajahnya yang mungil, membuat Rara hampir menangis lega. "Kamu kuat ya, Cahaya. Seperti namamu," ucapnya seraya mengecup kening anak itu. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras. Tidak peduli seberapa sulit hidupnya, ia akan memastikan Cahaya tumbuh dengan baik. Tahun demi tahun berlalu, dan Cahaya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya yang panjang selalu diikat sederhana oleh Rara, dan matanya yang besar selalu berbinar saat melihat Rara pulang membawa makanan. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kebersamaan. Suatu hari, Cahaya menarik tangan Rara saat mereka sedang duduk di depan gubuk kecil mereka. "Mbak Rara, kenapa? Aku gak punya ayah dan ibu seperti anak-anak lain," tanyanya polos. Rara terdiam, hatinya terasa diremas. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu jawabannya? Dengan lembut,
Ia menatap mata Cahaya dan tersenyum, karena Tuhan ingin kamu bertemu denganku. Mungkin aku bukan ibu kandungmu, tapi aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Cahaya tersenyum lebar, lalu memeluk erat. Aku juga sayang Mbak Rara. Aku gak butuh ayah atau ibu lain. Aku cuma butuh Mbak Rara. Mendengar itu, Rara tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia memeluk Cahaya dengan penuh kasih, bersyukur bahwa meskipun hidup mereka sulit, mereka masih memiliki satu sama lain. Namun, takdir seringkali memiliki rencana lain. Tanpa mereka sadari, suatu yang besar akan segera mengubah hidup mereka. Pagi itu, seperti biasa, Rara dan Cahaya berangkat ke kota untuk mencari barang bekas yang bisa dijual. Cahaya yang kini berusia 7 tahun selalu mengikuti Rara pergi kemanapun, membantu sebisanya meskipun Rara sering melarangnya. Kamu masih kecil Cahaya, biarkan aku saja yang bekerja, kata Rara sambil mengelus kepala gadis kecil itu. Tapi Cahaya selalu bersikeras, aku ingin membantu Mbak Rara, biar kita bisa makan lebih banyak hari ini. Rara hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada kesedihan. Anak sekecil ini seharusnya bermain, bukan ikut mengais rezeki di jalanan. Hari itu, mereka menyusuri area pembelanjaan elit di pusat kota. Banyak tempat sampah di sana yang sering berisi botol, minuman mahal, atau kardus bersih yang bisa dijual lebih mahal. Cahaya dengan riangnya berjalan di samping Rara, sesekali bernyanyi kecil. Namun, saat mereka sedang bongkar sampah di dekat sebuah butik mewah, seorang wanita bergaun mahal yang baru keluar dari mobilnya tiba-tiba berhenti di depan mereka. Mata itu membelalak. Saat melihat Cahaya, wajahnya yang semula dingin berubah pucat, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Perlahan, tatapannya turun ke pergelangan tangan Cahaya. Dan saat melihat gelang emas yang sejak bayi selalu dipakai, anak itu tubuhnya langsung bergetar. Gelang itu tidak mungkin. Suaranya terdengar tercekat. Rara bingung dengan reaksi wanita itu. Ia menggenggam tangan Cahaya erat, seolah melindunginya dari bahaya yang tidak terlihat. Ada apa, Bu? Tanyanya hati-hati. Namun bukannya menjawab, wanita itu malah menatap Cahaya dengan mata berkaca-kaca. Anakku, serunya tiba-tiba. Lalu berlari dan langsung memeluk Cahaya erat, seolah takut kehilangan lagi. Cahaya meronta ketakutan, sementara Rara mundur selangkah. Hatinya mulai diliputi kecemasan. Wanita itu yang ternyata bernama Nyonya Veronica menangis histeris. Kamu anakku, aku tahu itu. Aku ingat gelang ini. Ini milik putriku yang hilang 7 tahun lalu. Suaranya penuh kesedihan dan kelegaan sekaligus. Di mana kamu menemukan anak ini? Tatapan tajamnya kini tertuju pada Rara, dan nadanya berubah dari penuh rindu menjadi tuduhan. Rara merasa darahnya berdesir. Saya tidak menculiknya, Bu. Saya menemukannya di tempat sampah saat masih bayi. Suaranya bergetar, mencoba menjelaskan, tapi Nyonya Veronica tampak tidak peduli. Kamu pasti menculiknya. Kamu membesarkannya untuk kepentinganmu sendiri. Warga sekitar mulai berkumpul. Bisik-bisik mereka semakin membuat Rara ketakutan. Cahaya memeluk Rara erat, menangis ketakutan. Mbak Rara, aku takut. Air mata Rara mulai jatuh. Saya tidak pernah menculiknya. Saya hanya menyelamatkannya, membesarkannya karena saya tidak tega meninggalkannya. Tapi Nyonya Veronica sudah terlanjur emosi. Aku akan melaporkan ini ke polisi, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Rara semakin panik. Ia tahu sebagai pemulung miskin, siapa yang akan percaya pada kata-katanya. Tetapi, tepat saat suasana semakin memanas, terdapat pria parubaya, suami Nyonya Veronica datang. Tergopoh-gopoh setelah mendengar penjelasan dari istrinya.
Ia menatap Rara dengan lebih tenang. Kita harus memastikan dulu. Jika benar Cahaya adalah putri kami, maka kami berutang banyak padamu. Ucapnya sedikit menenangkan situasi. Meskipun Rara masih merasa ketakutan, akhirnya Nyonya Veronica setuju untuk membawa Cahaya ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Selama perjalanan, Rara hanya bisa menggenggam tangan kecil Cahaya dengan erat berusaha menahan isak tangisnya. Ia tahu jika hasil tes membuktikan bahwa Cahaya memang anak mereka, maka hidupnya akan berubah selamanya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Kehilangan Cahaya, satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Rara duduk di kursi ruang tamu rumah sakit. Dengan tangan gemetar, jantungnya berdebar tak karuan, seolah menolak menerima kenyataan yang sebentar lagi akan terungkap. Di ruangan lain, Cahaya sedang menjalani tes DNA bersama Nyonya Veronica dan suaminya. Rara hanya bisa menggigit bibir, mencoba menahan air matanya. Apa yang akan terjadi jika hasil tes itu benar? Akan Cahaya benar-benar pergi dari hidupnya? Di sebelahnya, seorang perawat datang membawakan segelas air putih. Minumlah Mbak, kamu kelihatan pucat, ucapnya dengan lembut. Rara tersenyum tipis, tetapi tangannya terlalu lemah untuk mengangkat gelas itu. Ia merasa dunia di sekelilingnya semakin menyempit. Sejak menemukan Cahaya 7 tahun lalu, ia sudah menganggap gadis kecil itu sebagai darah dagingnya sendiri. Bagaimana jika takdir merenggut Cahaya darinya? Begitu saja. Tak lama pintu ruang pemeriksaan terbuka. Dokter keluar dengan amplop putih di tangannya. Sementara di belakangnya, Nyonya Veronica tampak tegang, menggenggam tangan suaminya erat. Rara langsung berdiri. Lututnya hampir lemas, nafasnya tercekat saat dokter menyerahkan amplop itu kepada Nyonya Veronica. Dengan tangan bergetar, wanita kaya itu membuka amplop hasil tes tersebut dan mulai membacanya perlahan. Air mata Nyonya Veronica langsung mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya bergetar hebat. Ini benar Cahaya memang anak kami. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Suaminya segera memeluknya, berusaha menenangkan istrinya yang kini menangis terseduh. Cahaya yang sejak tadi tidak mengerti apa yang terjadi, hanya memandangi mereka dengan bingung. Mbak Rara, apa yang terjadi? Tanyanya polos. Menggenggam ujung baju Rara, Rara berlutut menatap Cahaya dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha tersenyum, tetapi senyumnya dipenuhi kepedihan yang luar biasa. Cahaya, kamu sudah menemukan keluargamu. Suaranya nyaris berbisik. Cahaya mengerutkan kening, lalu menggeleng keras. Tapi keluargaku kan Mbak Rara. Aku gak mau sama mereka. Serunya berlari dan memeluk erat tubuh Rara, seolah takut akan diambil oleh nyonya itu. Nyonya Veronica terisak tangis, tetapi tetap melangkah maju. Dengan suara bergetar, ia berkata, Cahaya, ibu tidak pernah berhenti mencarimu. Tolong sayang, ikutlah dengan kami. Kami adalah orang tuamu. Cahaya semakin mempererat pelukannya kepada Rara. Tangisnya pecah. Aku gak mau. Aku maunya sama Mbak Rara, jeritnya. Rara menggigit bibir, menahan tangisnya sendiri. Ia tahu ini sulit, tetapi Cahaya pantas mendapatkan kehidupannya yang lebih baik. Dengan lembut, ia mengelus rambut Cahaya. Sayang, dengarkan Mbak Rara. Kamu harus ikut dengan mereka. Suaranya bergetar. Mereka bisa memberimu kehidupan yang lebih layak. Sekolah, rumah. Cahaya menggeleng lagi, berusaha menolak. Tapi kali ini, Nyonya Veronica berlutut dan meraih tangan putrinya. Maafkan ibu, maaf karena ibu kehilanganmu selama ini. Tapi ibu janji akan mencintaimu dan menjagamu selamanya, katanya sambil menangis. Cahaya menatapnya lama. Matanya yang penuh air mata mulai kehilangan keteguhan. Ia melihat Rara, berharap ada jawaban lain. Tetapi Rara hanya mengangguk, tersenyum dengan air mata mengalir di pipinya.
Akhirnya, Cahaya perlahan melepaskan pelukannya. Ia berjalan ragu-ragu ke arah Nyonya Veronica, lalu memeluknya pelan. Tangis Nyonya Veronica semakin pecah, sementara Rara hanya bisa berdiri di tempatnya, menahan sakit yang luar biasa di hatinya. Saat Cahaya berbalik menatapnya, ia tersenyum dengan mata penuh harapan. "Mbak Rara, kita masih bisa bertemu lagi kan?" tanyanya polos. Rara tersenyum, meskipun hatinya hancur. "Tentu Cahaya, Mbak Rara selalu ada di sini untukmu," katanya dengan suara serak. Tapi dalam hatinya ia tahu dunia Cahaya kini sudah berubah. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga. Cahaya satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Sejak kepergiannya, hidup Rara berubah menjadi sunyi. Setiap pagi ia terbangun dengan kebiasaan lamanya, mencari cahaya di sudut gubuk reotnya, berharap gadis kecil itu masih tidur, meringkuk dalam selimut lusuh mereka. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong dan dingin yang semakin menyesakkan dada. Kini Rara berusaha tetap tegar meskipun hari-harinya tanpa Cahaya. Suatu pagi, ketika Rara sedang duduk di depan gubuk reotnya, ada sebuah mobil mewah yang datang menghampiri. Di balik pintu mobil itu, turunlah seorang gadis, dan tak lain itu adalah Cahaya. Rara yang melihatnya bukan senang. Rara yang melihatnya senang bukan main. Dan Cahaya berlari langsung memeluk erat tubuh Mbak Rara. Sembari meneteskan air mata, Cahaya berkata kepada Rara, "Mbak Rara, aku janji aku akan selalu mengunjungi Mbak Rara. Dan Mbak Rara tidak perlu sedih lagi." Saat Cahaya berbalik menuju ibunya, ia terus melambaikan tangan. Senyum cerahnya bersinar di tengah hujan yang masih mengguyur. Rara menatapnya dengan nada penuh kehangatan. Ia sadar Cahaya mungkin tidak akan selalu ada di sisinya seperti dulu. Tapi kini ia tahu bahwa hatinya tetap terikat dengan gadis kecil itu selamanya. Hujan semakin reda, meninggalkan udara yang lebih sejuk. Rara tersenyum kecil, menengadahkan wajahnya ke langit. Cahaya mungkin telah menemukan rumahnya. Tetapi bagi Rara, Cahaya tetaplah rumah yang tak pernah ia tinggalkan. Dan di antara berderasnya kehidupan, ada satu hal yang ia yakin. Cahaya akan selalu kembali kepadanya. Kadang, dalam hidup ini, kita dihadapkan pada ujian yang sangat berat, yaitu harus melepaskan seseorang yang kita cintai, meski hati kita hancur, seperti yang dialami Rara, yang telah merawat Cahaya dengan segala kasih sayang, hingga ia menganggapnya sebagai anak kandungnya. Namun takdir berkata lain, dan Cahaya harus kembali kepada orang tuanya. Melepaskan seseorang yang kita sayang bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita tahu bahwa mereka mungkin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, meskipun itu artinya kita harus merelakan mereka pergi.